absensi online terlebih dahulu ya di e-learning, karena absensi tersebut memiliki poin yang besar jika kalian mengisinya dan juga bisa tepat waktu dalam mengisi absensi tersebut. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi pencernaan makanan pada manusia. Coba Ibu ingin tanya, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, betul, minggu lalu kita belajar tentang nutrisi. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja jenis-jenis nutrisi itu? Iya, jenis nutrisi itu ada 6, yaitu ada karbohidrat, ada lemak, protein, ada mineral, vitamin, dan air. Sekarang Ibu ingin bertanya nih, setiap hari kalian mengkonsumsi makanan apa saja ya? Lalu pernah tidak kalian memikirkan makanan yang kalian konsumsi itu akan kemana? Lalu melewati organ apa saja ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari ikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mendeskripsikan pencernaan mekanis dan kimiawi, lalu menjelaskan struktur dan fungsi organ pencernaan makanan pada manusia, dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan struktur dan fungsi kelenjar pencernaan. Oke, sekarang kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak juga baca materi yang sudah ada di e-learning ya. Nah, di sini kita bahas pertama ada proses pencernaan. Nah, proses pencernaan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi ketika makanan dikunyah dan diremas. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu ketika proses pencernaan dibantu dengan enzim. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini ada gambar dari anak laki-laki yang sedang memakan roti. Nah, pada proses pencernaan mekanik, roti yang berukuran besar ini akan melalui proses dikunyah maupun digigit atau diremas akan berubah menjadi butiran roti yang kecil. Sedangkan pada pencernaan kimiawi, roti tersebut akan dipecah molekulnya menjadi yang lebih kecil dengan bantuan enzim. Nah, di sini molekul amilum dipecah menjadi molekul glukosa. Yang selanjutnya ada saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini terdiri dari 6, yaitu ada mulut, selanjutnya ke kerongkongan atau esofagus, lalu ke lambung, ke usus halus, usus besar, dan terakhir ke anus. Lalu sekarang kita bahas satu persatu nih dari saluran pencernaan tadi. Nah, di sini ada mulut. Mulut ini terdiri dari bibir, ada langit-langit atas, lalu ada lulah, ada lidah, ada gigi geraham, lalu gigi taring, dan ada gigi seri. Nah, pada mulut ini terjadi dua proses pencernaan, yaitu ada secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, secara mekaniknya sendiri, makanan yang masuk ke dalam mulut itu akan dihancurkan oleh gigi. Secara kimiawinya dilakukan oleh enzim ptyalin yang akan dihasilkan oleh kelenjar ludah. Nah, enzim ptyalin ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Selanjutnya ada kerongkongan. Nah, pada kerongkongan ini akan terjadi gerak peristaltik pada dinding kerongkongannya, yaitu akan meremas-remas makanan yang tadi sudah melewati mulut. Nah, pada kerongkongan ini gerak peristaltik tadi akan menyampaikan makanan dari mulut, kerongkongan lalu ke lambung.
Di sini dapat terlihat ada gambar dari esofagus atau kerongkongan. Lalu dilanjutkan ke lambung. Selanjutnya yaitu lambung. Nah, di sini ada gambar dari lambung. Bagian dari lambung ini di sini ada rongga lambung, lalu ada katupnya. Nah, pada lambung ini terjadi dua proses pencernaan makanan, yaitu mekanis dan kimiawi. Nah, proses mekanisnya sendiri yaitu saat otot lambung berkontraksi mengaduk bolus. Nah, bolus ini merupakan makanan yang sudah tercampur dengan air liur dan berbentuk bola-bola. Lalu untuk secara kimiawinya sendiri, bolus yang tadi akan tercampur dengan getah lambung yang mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Nah, untuk pepsinnya sendiri berfungsi mengubah protein menjadi pepton, lalu renin yaitu berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Nah, tadi kan ada asam klorida ya. Nah, asam klorida itu menyebabkan pH pada lambung menjadi asam sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Selanjutnya ada usus halus. Nah, di sini usus halus yaitu terdiri dari 3. Ada usus 12 jari atau duodenum, lalu ada usus tengah atau duodenum, dan ada usus penyerapan atau ileum. Nah, untuk usus 12 jari sendiri atau duodenum ini terletak dekat dengan lambung. Lalu untuk usus kosong atau duodenum ini makanan tersebut akan mengalami pencernaan kimiawi, yaitu dengan enzim erepsin, maltose, sukrose, dan laktase yang dihasilkan oleh dinding usus tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada usus penyerapan atau ileum. Nah, pada usus ini sari-sari makanan akan diserap. Selanjutnya ada usus besar. Nah, usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian. Ada di sini kolon naik, kolon mendatar, dan ada kolon turun. Nah, pada usus besar ini berfungsi untuk yang pertama mengatur kadar air sisa makanan, lalu tempat pembentukan vitamin K, lalu melakukan gerak peristaltik untuk mendorong feses atau kotoran dari usus besar ke anus. Nah, pada usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan oleh bakteri Escherichia coli. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir, bagian saluran pencernaan yang terakhir yaitu ada anus. Nah, bagian akhir usus besar tadi yaitu dinamakan rektum. Nah, di sini ada rektum. Panjang dari rektum ini kurang lebih yaitu 15 cm dan bermuara di anus. Ini anus. Nah, sisa makanan yang akan dikeluarkan dalam bentuk feses melalui anus. Nah, sisa pencernaan tadi jika berbentuk cair maka akan disaring terlebih dahulu dalam ginjal lalu dikeluarkan dalam bentuk air seni. Nah, yang selanjutnya kita bahas mengenai kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan sendiri yaitu ada 4. Ada kelenjar ludah, ada hati, empedu, dan ada pankreas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini akan menghasilkan air liur yang mengandung enzim tialin. Dan enzim tialin sendiri berfungsi untuk mengubah amilo menjadi glukosa. Nah, pada rongga mulut yaitu terdapat 3 kelenjar. Nah, di sini ada kelenjar parotis, lalu ada kelenjar submandibularis atau submaxillaris, lalu di sini ada gambar dari kelenjar sublingualis. Nah, untuk kelenjar parotis sendiri yaitu terletak di bagian depan telinga atau belakang mulut. Tadi ya sudah dapat dilihat dari gambar. Lalu untuk kelenjar submaxillaris yaitu berada di rahang bawah di sini.
Dan untuk sublingualis yaitu berada di bawah pangkal lidah. Selanjutnya ada hati. Nah, di sini ada gambar dari hati ya. Nah, hati ini merupakan kelenjar yang terletak di bawah sekat rongga badan. Nah, pada hati ini akan menghasilkan cairan berwarna kuning kehijauan yang terkumpul di kantung empedu. Di sini ada kantung empedu. Nah, sari-sari makanan sebelum diedarkan ke seluruh tubuh, maka akan terkumpul ke hati terlebih dahulu melalui pembuluh vena porta. Nah, racun yang ada di makanan tersebut disaring terlebih dahulu di hati, lalu akan baru disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, yang selanjutnya yaitu ada empedu. Nah, di sini ada gambar dari kantong empedu. Nah, kantong empedu sendiri yaitu berisi cairan empedu yang akan dipompa menuju ke usus halus melalui pipa empedu. Dan cairan empedu ini akan berisi getah yang dapat mengemulsi lemak. Yang terakhir yaitu ada pankreas. Nah, di sini ada bagian dari pankreas. Di sini ada badan pankreas, bagian ekor, lobulus, lalu ada kelenjar pankreatik, dan ada kepala pankreas. Nah, di sini ada saluran empedunya. Lalu kelenjar pankreas ini akan menghasilkan cairan pankreas. Dan ketika makanan masuk ke dalam usus halus, maka pankreas ini akan mengeluarkan cairan pankreas yang berisi berbagai macam enzim. Nah, enzim-enzim tersebut akan mencerna karbohidrat, lalu protein, dan lemak. Nah, pankreas juga dapat menghasilkan natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan asam klorida yang ada di lambung tadi yang dihasilkan oleh lambung. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak dapat mencatat dari yang sudah disampaikan tadi. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Ya, kesimpulannya yaitu proses pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan kimiawi. Lalu untuk saluran pencernaannya sendiri yaitu terdiri dari 6. Ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir yaitu ada anus. Lalu untuk kelenjar pencernaan sendiri ada 4, yaitu ada kelenjar ludah, hati, empedu, dan yang terakhir yaitu ada pankreas. Oke, selanjutnya silakan anak-anak dapat mengerjakan soal yang sudah ada di e-learning ya, mengenai struktur dan fungsi pencernaan makanan pada manusia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan sistem pencernaan manusia serta cara menanggulanginya ataupun cara mencegahnya. Silakan anak-anak dapat mempelajari mengenai gangguan pencernaan manusia ataupun cara menanggulangi dan mencegahnya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.